Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kasus sejarah kita kali ini. Coba kalian bayangin situasi yang tegang banget ini. Suatu pagi yang super panas di Mekah. Ada seorang pria bertubuh besar, auranya intimidatif banget dan dia lagi jalan tergesa-gesa sambil ngehunus pedang. Orang-orang di jalanan otomatis minggir, boro-boro mau nanya, natap matanya aja nggak ada yang berani. Pria itu adalah Umar bin Khattab. Di masa itu, namanya aja udah jadi simbol kekerasan absolut buat kaum Quraisy. Nah, hari itu, dia lagi jalanin misi ekstrim, nyari dan ngeksekusi sosok yang dianggap mengancam tatanan sosial Mekah. Tapi buat kalian yang suka cerita intelijen, disinilah kita nemuin plot hole paling gede dalam sejarah awal Mekah. Gimana ceritanya Umar, si penegak hukum garis kerasnya Quraisy, bisa nggak tahu di mana target utamanya sembunyi? Gimana jaringan intelijen yang super menakutkan, yang punya mata-mata di setiap sudut kota, bisa gagal total ngedeteksi sebuah perkumpulan yang kejadiannya tuh setiap hari, tepat di depan hidung mereka sendiri. Gila banget kan? Oke, kita langsung bedah aja file kasus ini. Kita bakal lewatin 5 fase analisa. Mulai dari misteri intelligence-nya, profil rumah aman atau safe house-nya, terus kita bongkar 6 faktor kebutaan Quraisy, akademi rahasianya, dan kita tutup di saturasi keamanan. Masuk ke bagian pertama, misteri intelligence. Memburu target yang literally nggak bisa dilacak. Jadi, kepanikan Umar tuh memuncak waktu dia tahu adiknya sendiri ternyata udah masuk Islam secara diam-diam. Tapi pas tempat mereka diserbu dan diinterogasi, ada fakta gila yang terungkap. Ternyata, bahkan keluarga terdekat pun nggak dikasih tahu lokasi pasti sang pemimpin. Satu-satunya clue yang bocor dari Ka'ab bin Malik tuh cuma kalimat samar. Di sebuah rumah di kaki bukit Sofa. Nggak ada nama pemilik, nggak ada rute pasti. Ini yang namanya OPSEC atau Operational Security tingkat dewa buat ngelindungin sang nabi. Lanjut ke bagian 2, profil safe house kita, Darul Arkam. Konsepnya adalah bersembunyi terang-terangan. Kalau kita petakan letak geografisnya, Darul Arkam ini lumayan dekat sama pusat keramaian Ka'bah, tapi letaknya terpencil dari rute patroli rutinnya Quraisy. Nah, dalam dunia spionase modern, taktik brilian ini disebut the unlikely safe house principle. Strategi kontra-intelijen ini ngebuktiin kalau penyamaran yang paling sempurna itu bukan bikin bunker rahasia jauh di bawah tanah, tapi justru milih tempat yang super biasa aja. Saking biasanya, otak musuh otomatis nyoret tempat itu dari daftar kecurigaan mereka. Dan yang bikin geleng-geleng kepala ada di angka ini, 16 tahun. Iya, itu usianya Arkam bin Abi Arkam waktu itu. Coba deh, pakai logika aparat keamanan manapun di dunia. Emangnya ada yang bakal curiga kalau rumah anak seumuran SMA dijadiin markas besar revolusi yang bakal ngubah dunia? Jelas nggak ada. Yang mereka cari pasti tokoh-tokoh tua, bukan remaja belasan tahun. Terus, ini nih manuver yang paling mind-blowing dari semuanya. Arkam itu berasal dari Bani Makhzum. Buat yang paham peta sosial Mekah waktu itu, Bani Makhzum adalah musuh bebuyutan, rival abadi dari Bani Hashim, sukunya Sang Rasul. Mereka sering banget bentrok. Jadi, pakai rumah dari kabilah musuh sebagai markas utama, wah itu level strategi yang udah di luar nalar intelijen Quraisy. Mereka nggak bakal pernah nyari ke sana, karena secara politik itu dianggap mustahil. Sejarawan Montgomery Watt pernah bilang gini, strategi dakwah awal Islam menunjukkan kecerdasan politik yang luar biasa. Bahkan musuh-musuh Nabi tidak mampu menghitung arah langkahnya. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin betapa tajamnya pemetaan dinamika sosial waktu itu. Beliau benar-benar ngebaca struktur konflik antar suku di Mekah dan malah ngejadiin konflik itu sebagai jubah pelindung tak terlihat yang super aman. Masuk ke bagian 3, 6 faktor kebutaan. Kita bakal bongkar kenapa intelijen Quraisy bisa zonk total. Kuncinya tuh ada di perbandingan yang jomplang banget ini. Intelijen Quraisy lumpuh total karena mereka kemakan confirmation bias atau asumsi mereka sendiri. Mereka sibuk nyari di rumah keluarga besar, padahal markasnya di wilayah musuh. Mereka ngawasin tetua-tetua yang berpengaruh, realitanya markas itu milik pemuda 16 tahun. Mereka nunggu pergerakan massa yang mencolok, padahal eksekusinya jalan sangat rahasia. Intinya, Quraisy kejebak sama stereotip mereka sendiri. Kalau ngomongin protokol keamanan di Darul Arkam, ini udah sekelas operasi klandestin tingkat tinggi. Jadwal kedatangan diatur bergelombang, jadi nggak pernah ada yang datang gerombolan. Pakaian yang dipakai pun biasa aja, nggak ngundang perhatian. Dan yang paling krusial, zero leak information control. Sampai-sampai, anggota keluarga di rumah itu yang nggak relevan sama pergerakan, sama sekali nggak tahu apa yang lagi terjadi. Rapat banget. Suksesnya protokol ini bukan cuma teori, tapi dicatat sejarah. Dr. Ragib Asirjani sampai negasin kalau Darul Arkam itu salah satu operasi keamanan terbaik dalam sejarah, karena lokasinya beneran nggak pernah bocor.
Bukti paling validnya, dari awal sampai akhir, nggak ada satupun catatan sejarah yang nyebutin rumah ini pernah digerebek atau dikepung. Quraisy benar-benar buta soal eksistensi rumah ini sebagai markas. Bagian 4. Akademi Peradaban Rahasia, tempat menempa masa depan. Nah, kita perlu ubah cara pandang kita sedikit. Darul Arkam itu bukan cuma sekedar bunker buat ngumpet ketakutan. Ini adalah akademi kepemimpinan tanpa kebocoran. Coba deh cek siapa aja lulusannya. Bilal, Ammar, Khabbab, Sa'ad, sampai Mus'ab bin Umair. Di dalam safe house inilah, tulang punggung dan para jenderal masa depan peradaban Madinah dibina. Dan itu semua terjadi persis di bawah radar musuh. Dan kita sampai di bagian 5, saturasi keamanan, momen klimaks tepat di depan pintu. Bayangin, setelah bertahun-tahun operasi ini jalan mulus di dalam bayang-bayang, momen ketegangan maksimal akhirnya datang juga. Udara di ruangan itu pasti kerasa beku banget. Ada sekitar 40 sahabat di dalam, dan mereka sadar penuh kalau algojo paling mematikan semekah, Umar bin Khattab, lagi berdiri tepat di depan pintu. Di satu sisi, kepanikan mereka itu manusiawi banget, tapi di sisi lain, sang pemimpin pergerakan tetap tenang, memancarkan ketenangan yang absolut. Di tengah potensi terjadinya pembantaian itu, beliau malah ngasih instruksi yang bikin semua orang kaget luar biasa. Biarkan dia masuk. Umar tuh nggak mendobrak, dia dipersilahkan masuk. Kedatangan Umar ini ternyata bukanlah sebuah kebocoran keamanan yang bakal ngancurin segalanya. Enggak, ini justru masa transisi. Titik di mana fase pergerakan bawah tanah ini udah mencapai kesempurnaannya. Dan ini dengan sangat brilian ngasih lihat kita gimana siklus operasional ini berjalan dari awal. Dimulai dari perkumpulan rahasia yang senyap, bertransformasi jadi akademi kepemimpinan yang tak terlihat, sampai akhirnya berujung pada bergabungnya Umar yang otomatis meledakkan gerakan ini masuk ke fase terbuka. Safe House itu udah menyelesaikan tugas strategisnya dengan sangat-sangat sempurna. Jadi, pada akhirnya gagalnya intelligence Quraisy ini jadi bukti nyata buat kita. Kemenangan itu nggak selalu ditentuin sama adu otot atau jumlah pasukan. Kemenangan sering banget berakar dari strategi yang brilian, pemetaan sosial yang akurat, dan kepintaran bersembunyi di tempat yang paling gak masuk akal. Pertanyaannya buat kita sekarang, kalau strategi cerdas bisa ngalahin kekuatan brutal, apa sih bentuk Darul Arkam buat ngadepin tantangan kita di era modern ini? Coba kalian renungkan itu. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kasus sejarah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.